Selamat siang, Bapak Raffi Ahmad, dosen untuk dasar-dasar pendidikan. Saya Rosa Heni atau Heni. Saya dari Prodi Bahasa Inggris. NIM saya Bahasa Inggris non reguler. NIM saya 18820700002. Kali ini saya akan membawakan mengenai pendidikan global. Mungkin dulu kita menulis surat, kalau untuk komunikasi ke antar daerah harus melalui surat menyurat, dan dulu belum ada handphone. Dulu juga belum ada internet untuk membuka wawasan dunia-dunia lain. Sekarang lihat anak-anak sekarang, kecil-kecil sudah megang handphone. Itulah yang disebut dengan era globalisasi. Jadi globalisasi itu sudah menghampiri seluruh rakyat di belahan bumi manapun. Sisi positif dari globalisasi itu adalah terletak pada kemajuan teknologi informatika dan teknologi komunikasi. Ada dampak positif, tentu ada dampak negatif. Dampak negatifnya itu lebih kepada bagaimana kita menyaring suatu budaya yang masuk ke bangsa Indonesia, apakah itu sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia atau tidak. Kita ambil sisi positif dari perihal globalisasi ini. Dalam hal pendidikan globalisasi, pendidikan secara global, berarti kita memanfaatkan keunggulan teknologi tersebut untuk membekali siswa dalam memasuki era globalisasi. Pendidikan global membantu peserta dan calon pendidik untuk menghadapi era globalisasi yang semakin meluas di dunia. Dengan mempelajari pendidikan global, kita dapat mendorong peserta didik berpikir kritis sehingga dapat berpikir lebih maju terhadap era globalisasi ini yang semakin menjamur di seluruh dunia. Karena kita menyadari bahwa era globalisasi itu terus berkembang, maka kita juga memerlukan guru yang berwawasan global. Kita sebagai pendidik harus juga meningkatkan kemampuan atau potensi kita dalam hal teknologi yang dulu kita tidak pernah mengenal, kita akan mengenalnya. Bukan semata-mata juga untuk kepentingan siswa, itu juga untuk kepentingan pekerjaan guru. Itu sangat bermanfaat. Kita bisa memiliki berbagai hal-hal positif yang kita dapat peroleh dari teknologi zaman sekarang, seperti internet terutama. Guru-guru yang berwawasan global adalah guru yang memiliki pemahaman akan pentingnya teknologi dan juga mampu memanfaatkannya untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas anak dalam hal pembelajaran. Apakah berarti dengan adanya komputer atau teknologi canggih, guru sudah tidak diperlukan? Komputer secanggih apapun belum mampu, bahkan tidak akan pernah mampu memahami faktor-faktor psikologi individu siswa yang tentu saja peran guru tidak akan pernah tergantikan. Jadi peserta didik secara psikis, mental, dan emosional itu yang hanya bisa menangani adalah guru. Meskipun kita sudah menggunakan teknologi canggih. Kehadiran komputer atau internet bisa dimanfaatkan guru untuk mencari informasi tentang topik yang sedang dipelajari. Ya, guru tinggal menciptakan sarana untuk merangsang potensi siswa supaya tumbuh kreativitas dan inovatif bagi peserta didik. Nah, dulu kita mengenal bahwa siswa akan mencatat dan belajar secara pasif, mendengar dan meniru. Zaman era globalisasi ini, siswa dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif. Mereka akan merancang dari sesuatu yang belum ada menjadi ada. Mereka akan memecahkan suatu masalah dan menemukan gagasan-gagasan baru. Inilah keadaan yang dituntut pada pendidikan era globalisasi saat ini. Ya, di samping kemampuan dalam hal menggunakan teknologi, juga di pola pendidikan sudah berubah. Kesimpulannya adalah bahwa mempelajari pendidikan global itu penting bagi peserta didik maupun bagi kita calon pendidik, ya. Nah, peserta didik kita guru dituntut lebih untuk bisa mempelajari teknologi dan juga untuk meningkatkan kreativitas sehingga pendidikan itu lebih maju, lebih kreatif dan inovatif. Kita balik, bukan mereka meniru atau mencatat atau pasif, tapi mereka sebagai menggagas, mereka yang menciptakan, mereka yang memecahkan persoalan, dan mereka menemukan suatu ide-ide baru. Demikian pandangan mengenai pendidikan secara global. Terima kasih, semoga bermanfaat.